1. Berdasarkan kewenangan MPR untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, manakah pernyataan yang paling tepat? Mengenai implikasi kewenangan ini bagi sistem pemerintahan dan hukum di Indonesia, A. Kewenangan MPR memungkinkan Presiden mengubah konstitusi tanpa persetujuan MPR, mempercepat legislasi. B. Wewenang MPR memungkinkan adaptasi sistem pemerintahan, namun perubahan memerlukan persetujuan mayoritas untuk menjaga stabilitas. C. Kewenangan MPR bersifat administratif, tidak mempengaruhi struktur dasar negara. D. Semua perubahan konstitusi harus disetujui DPR dan DPD secara terpisah, tanpa pemungutan suara. E. Perubahan konstitusi oleh MPR hanya berlaku untuk penetapan anggaran tahunan, tanpa pengaruh pada aspek fundamental. Pasal 3 ayat 1, Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Majelis Permusyawaratan Rakyat memiliki wewenang untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar yang memungkinkan sistem pemerintahan di Indonesia beradaptasi dengan perubahan kebutuhan sosial dan politik. Proses perubahan konstitusi memerlukan persetujuan mayoritas anggota MPR yang menjaga agar perubahan dilakukan dengan hati-hati dan dengan pertimbangan yang mendalam untuk memastikan stabilitas dan kontinuitas hukum negara. 2. Berdasarkan kewenangan MPR melantik presiden dan/atau wakil presiden, manakah pernyataan yang paling tepat terkait implikasi kewenangan ini terhadap sistem pemerintahan dan demokrasi di Indonesia? A. Kewenangan ini memperkuat eksekutif, tapi tak memengaruhi pemilu oleh rakyat. B. Proses pelantikan memastikan kontrol legislatif, namun dapat mengurangi partisipasi rakyat. C. Pelantikan dilakukan oleh MPR tanpa pemilu, tak dipengaruhi aspirasi rakyat. D. MPR melantik sebagai representasi rakyat. Mencerminkan keterlibatan langsung, E. Pelantikan mempermudah perubahan kepemimpinan tanpa mempertimbangkan hasil pemilu. Pasal 3 ayat 2, Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik presiden dan/atau wakil presiden. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat memiliki wewenang untuk melantik presiden dan/atau wakil presiden, yang menunjukkan bahwa MPR memainkan peran kunci dalam proses pelantikan eksekutif. Meskipun pelantikan dilakukan oleh MPR, anggota MPR sendiri terpilih melalui pemilihan umum, sehingga keputusan pelantikan tetap mencerminkan representasi rakyat. Namun, kewenangan MPR ini dapat mengurangi peran langsung rakyat dalam pemilihan kepala negara, karena pelantikan dilakukan oleh lembaga legislatif, bukan melalui pemilihan langsung oleh rakyat. 3. Berdasarkan ketentuan, bahwa MPR hanya dapat memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden menurut UUD, manakah pernyataan yang paling tepat terkait implikasi ketentuan ini terhadap stabilitas pemerintahan dan proses politik di Indonesia? A. Pemberhentian fleksibel, tidak tergantung UUD, memungkinkan keputusan cepat dalam situasi darurat. B. Proses sesuai UUD menjaga dasar hukum yang jelas, mengurangi penyalahgunaan kekuasaan, dan stabilitas pemerintahan. C. MPR tidak bisa mengubah kepemimpinan selama masa jabatan, sehingga mengurangi mekanisme pengawasan. D. Pemberhentian di luar UUD membuka peluang intervensi politik, menyebabkan ketidakstabilan. E. Proses ini tidak melibatkan pemilu, sehingga perubahan kepemimpinan bisa tak sesuai aspirasi rakyat. Pasal 3 ayat 3, Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya, menurut Undang-Undang Dasar. Ketentuan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden, sesuai dengan Undang-Undang Dasar, bertujuan untuk memastikan bahwa proses pemecatan dilakukan berdasarkan dasar hukum yang jelas dan prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga stabilitas pemerintahan dengan memastikan bahwa keputusan pemecatan diambil secara adil dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. 4. Berdasarkan pernyataan bahwa Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD, manakah implikasi yang paling tepat
Terkait sistem checks and balance dalam pemerintahan Indonesia, keputusan sepihak presiden tidak memengaruhi checks and balance karena eksekutif tidak berhubungan langsung dengan legislatif dan yudikatif. B. Presiden bekerja sama dengan legislatif dan yudikatif, memastikan keseimbangan kekuasaan dan memperkuat checks and balances. C. Kekuasaan luas presiden bisa mengarah pada dominasi eksekutif, melemahkan checks and balance. D. Kekuasaan presiden terbatas pada keputusan administratif, sehingga checks and balance tidak terpengaruh. E. Checks and balance tidak relevan, karena semua kekuasaan eksekutif terpusat pada presiden. Pasal 4 ayat 1, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan, namun untuk menjaga prinsip checks and balance, Presiden harus bekerja sama dengan lembaga legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat, dan yudikatif, pengadilan, dalam proses pengambilan keputusan. Ini memastikan bahwa kekuasaan eksekutif tidak mendominasi atau mengabaikan peran lembaga lain, sehingga menjaga keseimbangan kekuasaan dalam sistem pemerintahan. 5. Berdasarkan peran wakil presiden dalam mendukung presiden, manakah pernyataan berikut yang paling tepat, menjelaskan pengaruhnya terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan pemerintah? A. Wakil presiden hanya menggantikan presiden dalam keadaan darurat, sehingga tidak mempengaruhi efektivitas kebijakan. B. Wakil presiden membantu membagi tugas, memungkinkan presiden fokus pada kebijakan utama, sehingga meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan. C. Wakil presiden memiliki kekuasaan yang sama dengan presiden, sering menyebabkan konflik yang menghambat efektivitas kebijakan. D. Wakil presiden hanya melakukan tugas-tugas seremonial, tidak mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan yang diatur sepenuhnya oleh presiden. E. Keberadaan wakil presiden memperlambat pengambilan keputusan karena harus melalui persetujuan bersama, mengurangi kecepatan dan efektivitas kebijakan. Pasal 4 ayat 2, dalam melakukan kewajibannya presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden. Peran wakil presiden dalam membantu presiden memungkinkan pembagian tugas yang lebih efisien, di mana presiden dapat fokus pada kebijakan utama dan strategi besar, sementara wakil presiden menangani masalah spesifik atau administratif. Ini dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan pemerintah, karena tanggung jawab dikelola dengan lebih baik.